Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bertemu di pembelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 10. Pada video kali ini kita akan belajar satu buah materi di bab 1 tentang Al-Qur'an adalah wahyu Allah. Adapun tujuan pembelajaran bab 1 ini antara lain yang pertama adalah menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama, menjelaskan nama-nama Al-Quran, kemudian menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah, kalau kita lihat peta konsepnya, ada 3 hal yang akan kita pelajari di bab 1 ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang memahami pengertian Al-Quran, nama-nama Al-Quran, dan terakhir perilaku Qur'ani yang berasaskan Al-Quran. Baiklah, kita akan mulai ke pengertian Al-Quran menurut bahasa atau dari segi etimologi. Nah, banyak sekali perbedaan pendapat di antara ulama tentang pengertian Al-Quran menurut bahasa atau etimologi. Nah, kita akan pelajari ada 5 pendapat ulama terkait pengertian Al-Quran dari segi bahasa. Yang pertama, menurut Al-Lihyani, Quran adalah bentuk kata benda atau inti masdar dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Nah, menurut pendapat pertama yang disampaikan oleh ulama Al-Lihyani, kata beliau Quran itu berasal dari masdar dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Nah, dalil beliau berpendapat bahwa Al-Quran itu berasal dari masdar qara'a, yaitu surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Nah, qur'anah inilah kemudian beliau berpendapat bahwa Quran ini berasal dari masdarnya qara'a yang artinya membaca atau sesuatu yang dibaca. Itu pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua, menurut Al-Asy'ari, kata beliau Quran itu berasal dari lafaz qarana yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Nah, kemudian kenapa diambil kata qarana yang artinya menggabungkan? Karena Al-Quran adalah sebuah kitab yang merupakan kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, juga didasarkan pada kenyataan bahwa surah-surah, ayat-ayat, huruf-huruf Al-Quran saling beriringan dan saling digabungkan. Nah, saling digabungkan. Oleh karena itulah kemudian Al-Asy'ari berpendapat bahwa asal kata Al-Quran itu dari kata qarana yang artinya menggabungkan. Pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, menurut Al-Farra, Al-Quran itu adalah berasal dari lafaz qara'in yang merupakan bentuk jamak dari qarinah yang artinya petunjuk atau indikator. Nah, jelas bahwa Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk atau indikator dalam kehidupan kita. Maka dari itulah kemudian Al-Farra mengambil asal usul kata Quran itu dari kata qara'in yang bentuk mufradnya adalah qarinah. Kemudian yang keempat, pendapat Az-Zujaj, beliau berpendapat bahwa Al-Quran itu berasal dari kata Al-Qar'u yang mengikuti susunan pola atau wazannya adalah fu'lan. Al-Qar'u Quran, fu'lan yang artinya al-jam'u, kumpulan. Kenapa kumpulan? Kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu merupakan kumpulan surah-surah dan ayat-ayat yang memuat kisah-kisah perintah dan larangan. Kemudian juga mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi atas dasar itulah kemudian Az-Zujaj berpendapat bahwa Al-Quran itu berasal dari kata Al-Qar'u yang artinya adalah al-jam'u, kumpulan dari surah, ayat,
kisah, perintah dan larangan, juga kumpulan dari beberapa kitab-kitab terdahulu. Terakhir, pendapat yang kelima adalah pendapat Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa Al-Quran adalah isim alam atau nama asli. Bukan diambil dari kata manapun, bukan berakar dari suku kata manapun. Jadi Al-Quran memang nama asli terkhusus yang diperuntukkan untuk Al-Quran itu sendiri, bukan dari kata-kata yang lain. Nah, ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Sebagaimana nama kitab-kitab suci Al-Quran, kitab-kitab suci yang diberikan Allah yang lain seperti kitab Zabur, Taurat, Injil. Nah, Zabur, Taurat, Injil itu tidak ada asal muasal katanya, bukan berasal dari kata yang sudah disampaikan sebelumnya, dari kata al-qar'u, kemudian al-qara'in atau qarina, kemudian berasal dari kata masdar dari kata qara'a dan lain sebagainya. Nah, yang ingin disampaikan oleh Imam Syafi'i adalah bahwa Al-Quran itu merupakan kata khusus atau nama asli. Dalam bahasa Arab disebut dengan isim alam, nama yang khusus dibuat untuk Al-Quran itu sendiri. Nah, bukan berasal dari kata manapun. Nah, itulah 5 pendapat ulama terkait pengertian Al-Quran secara bahasa atau etimologi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pengertian Al-Quran menurut istilah atau terminologi. Ada 3 pendapat ulama yang disebutkan dalam buku Al-Quran Hadis kelas 10 ini, yaitu pendapat dari Syekh Muhammad Khudari Bik, pengarang kitab Tarikh Tashri', kemudian Subki Salih, yang terakhir Muhammad Abduh. Nah, kita ke yang pertama, yaitu pendapat Syekh Muhammad Khudari Bik. Beliau berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah Al-Quran huwal lafzul arabiyyul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabbur wattadakkur al-manqul mutawatiran wa huwa ma daffataini al-mabdu' bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratil Nas. Al-Quran itu adalah, kata beliau, lafaz yang berbahasa Arab atau firman Allah yang berbahasa Arab, al-munazzalu ala Muhammadin, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW litadabbur, untuk ditadabburi, dipahami isinya, wattadakkur, dan selalu diingat, untuk diingat, dihafal, al-manqul mutawatiran, yang disampaikan secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir itu dalam ilmu hadis adalah apa yang disampaikan oleh banyak orang, yang banyak orang tersebut tidak mungkin menyampaikan berita palsu atau berita yang tidak benar. Nah, ini berita yang sahih yang disampaikan oleh khalayak ramai, yang khalayak ramai itu tidak mungkin berdusta atas atau bersepakat dalam kebohongan. Nah, itu mutawatir. Masyhur sudah, wa huwa ma baina dafataini al-mabdu' di suratil Fatihah, yaitu yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dari surah An-Nas. Nah, ini adalah pengertian yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Khudari. Selanjutnya pendapat yang kedua yang dijelaskan oleh Subki Salih, kata beliau, Al-Quran huwal kitabul mu'jizul munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahib al-manqulu alaihi bitawattur al-muta'abbad bitilawati. Al-Quran itu adalah merupakan sebuah kitab yang mengandung mukjizat, al-mu'jiz, al-munazzalu, yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, al-maktub fil masahib, yang tertulis atau ditulis dalam beberapa mushaf, al-manqulu alaihi bitawatur, yang disampaikan dengan cara mutawatir, al-muta'abbad bitilawati, yang membacanya adalah bernilai ibadah. Kemudian pendapat terakhir yang disampaikan oleh Muhammad Abduh, kata beliau, al-kitab huwal Quran al-maktubu fil masahib al-mahfudhu fi suduri man a'na bihifdhihi minal muslimin. Kitab Al-Quran itu adalah Al-Quranu al-maktubu, bacaan yang tertulis dalam mushaf al-maktubu fil masahib al-mahfuzu, yang terpelihara fi suduri man a'na bihifdhihi minal muslimin, dalam dada
atau hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Nah, inilah 3 pendapat ulama terkait pengertian Al-Quran secara etimologi. Selanjutnya, nama-nama Al-Quran. Ini adalah beberapa nama-nama Al-Quran yang paling populer disebutkan dalam buku Al-Quran Hadis ini. Ada 5. Yang pertama Al-Quran. Nama lain Al-Quran juga ada Al-Kitab, kemudian Al-Furqan, Az-Zikr, dan At-Tanzil. Baik. Yang pertama Al-Quran. Nah, kenapa kemudian ini adalah nama yang paling masyhur, paling populer, dan paling sering dilekatkan pada Al-Quran, kitab suci umat Islam ini. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjadi dalil atas penamaan Al-Quran itu adalah Al-Quran. Penamaan Al-Quran sebagai Al-Quran. Penamaan kitab Al-Quran ada dengan Al-Quran. Dalil-dalilnya ada beberapa yang disebutkan dalam slide ini, hanya satu saja. Bapak ambil contoh Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Quran secara khusus. Nah, maka dari situlah kemudian nama Al-Quran itu adalah Al-Quran. Penamaan Al-Quran berdalil atau bersumber dari Quran surah Al-Baqarah ayat 185 ini dan ayat-ayat yang lain. Kemudian Al-Quran, nama Al-Quran juga, nama lain dari Al-Quran juga disebutkan Al-Kitab. Nah, tidak jarang juga di dalam Al-Quran kita temui yang dimaksud dengan Alkitab di sana adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran sering disebut dengan Alkitab atau Kitabullah, yang artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Nah, dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab di sini yang dimaksud adalah Al-Quran. Nah, disebutkan Alkitab, yang dimaksud adalah Al-Quran. Selanjutnya Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda, maksudnya membedakan antara yang hak dan yang batil. Dalilnya surah Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqana. Nah, disebutkan Allah Al-Furqan. Yang dimaksud dengan Al-Furqan yaitu Al-Quran, yakni pembeda. Selanjutnya Az-Zikr. Az-Zikr artinya pemberi peringatan. Nah, melalui Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada manusia. Dalilnya Quran surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Az-Zikra di sini artinya Al-Quran. Jadi Az-Zikr merupakan nama lain dari Al-Quran. Dan terakhir At-Tanzil, yang artinya diturunkan. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, dalilnya nama Al-Quran adalah At-Tanzil dari surah Asy-Syu'ara ayat 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nah, tanzil yang maksud di sini adalah Al-Quran. Nah, itulah 5 nama-nama Al-Quran yang populer. Nah, meskipun akan kita temui banyak sekali nama-nama Al-Quran yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada yang berpendapat bahwa nama-nama tersebut hanya sifat-sifatnya saja. Adapun nama-nama Al-Quran ya 5 ini saja. Nah, itu pendapat yang lain. Dan terakhir, perilaku orang yang memahami Al-Quran. Setiap muslim dapat menjalani kehidupan menurut tuntunan Al-Quran, yakni dengan menerapkan budi pekerti dan etika yang dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam diwajibkan untuk menjalani kehidupan sesuai tuntunan Al-Quran, baik dalam kesendiriannya maupun di tengah-tengah pergaulan bermasyarakat. Baik masyarakat yang homogen maupun heterogen, berpikir, bersikap, dan bertindak menurut tuntunan Al-Quran. Nah, ini dia intinya. Bagaimana kita sebagai umat Islam harus bisa berpikir, bersikap, berperilaku, bertindak dalam keseharian kita bersama masyarakat sesuai dengan tuntunan Al-Quran.
Nah, jika kita telah mampu melaksanakan ini, berperilaku sesuai dengan tuntunan Al-Quran, maka kita adalah orang-orang, termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan tentang Al-Quran adalah wahyu Allah. Mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.